Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam NIM T 2018-1051. Saya di sini akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pemberantasan atau antisipasi pada korupsi. Nah, yang pertama yaitu lembaga yang bertugas untuk penyelidikan dan penyidikan tentang masalah korupsi, yaitu pertama adalah kepolisian. Nah, kepolisian di sini sebagai lembaga yang dimana polisi tersebut menyelidiki menyelidiki tentang terjadinya korupsi, sehingga kepolisian di sini dapat berkolaborasi dengan KPK. Nah, polisi di sini melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan itu adalah menyelidiki atau menelusuri bahwa korupsi itu terjadi atau tidak. Lalu penyidikan tersebut adalah menelusuri bagaimana korupsi itu terjadi. Nah, yang selanjutnya yaitu kejaksaan. Untuk kejaksaan di sini adalah lembaga yang melakukan penyidikan, karena kejaksaan di sini memberikan perintah kepada polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kejaksaan di sini adalah lebih tinggi posisinya daripada polisi. Nah, yang selanjutnya yaitu KPK. KPK di sini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga KPK di sini mengkolaborasi dengan kepolisian. Nah, KPK di sini bertugas untuk mengantisipasi dan menyelidiki atau mencari tahu bahwa indikator-indikator terjadinya korupsi. Lalu ketika sudah terjadi korupsi, maka KPK melakukan penyidikan bersama dengan kepolisian. Nah, yang selanjutnya yaitu lembaga-lembaga sebagai penuntut untuk tindakan korupsi, tindakan pidana korupsi. Nah, untuk yang penuntut dari tindak pidana korupsi di sini hampir sama seperti dengan lembaga-lembaga yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang pertama yaitu adalah kejaksaan. Nah, kejaksaan di sini bisa sebagai penuntut dan juga bisa sebagai penyelidik dan penyidik. Kejaksaan di sini adalah lembaga yang berwenang, di mana wewenang tersebut dapat memberikan perintah kepada kepolisian. Nah, yang selanjutnya yaitu KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK di sini juga bisa sebagai penuntut untuk tindak pidana korupsi. Maksudnya adalah KPK di sini ketika sudah mengetahui jelas bagaimana tindak pidana korupsi tersebut, bagaimana korupsinya, terus penyelidikannya sudah tahu, penyidikannya dan juga sudah jelas. Nah, itu KPK bisa sebagai penuntut pada pengadilan. Yang selanjutnya yaitu lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan di sini adalah mengadili tindak pidana korupsi, bisa berkolaborasi dengan kejaksaan. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Siska Nurdiana, NIM T 2018-1076. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ahmad Muhaimin, yaitu tentang tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berikut ada beberapa hal penting yang perlu diketahui, yaitu tentang kedudukan, tugas, dan juga wewenang dari KPK itu sendiri. Yang pertama, kedudukan KPK. KPK adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen atau bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. KPK ini dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam menjalankan tugasnya, KPK ini berasaskan kepada kepentingan umum, keterbukaan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan juga proporsionalitas. Berikut beberapa tugas dan juga wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam upaya pemberantasan tindak korupsi itu sendiri. Di sini KPK berwenang untuk yang pertama, melakukan koordinasi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan terhadap kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi mengenai kegiatan tindak pidana korupsi tersebut. Yang keempat, melakukan pertemuan kepada instansi yang berwenang dalam upaya pemberantasan tindak korupsi. Yang kelima, yaitu meminta informasi kepada instansi yang terkait mengenai kegiatan pencegahan tindak korupsi tersebut. Tugas yang kedua yaitu supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berwenang untuk melakukan yaitu yang pertama, melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian ataupun kejaksaan. Adapun tugas yang ketiga yang dilakukan oleh KPK yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum, penyelenggara negara, dan juga orang yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi tersebut. Maka di sini KPK berwenang untuk melakukan yang pertama, memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri. Yang kedua, meminta melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan dari tersangka tersebut. Yang ketiga, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan atau kondisi keuangan dari tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Yang keempat, yaitu meminta kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening dari tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi tersebut dan juga pihak lainnya yang terkait terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro, NIM T 2018-1060. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Dite, yaitu beberapa tugas dan kewenangan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang poin ketiga, yang memerintahkan kepada pimpinan atau alasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. Dan yang kedua, yang ke F, yaitu meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait. Dan yang G, yaitu menghentikan sementara suatu transaksi uang, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya, atau mencabut sementara perizinan, lisensi, serta kopensi yang dilakukan atau diminta oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Dan yang H, yaitu meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegakan hukum negara lainnya untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti yang ada di luar negeri. Dan yang I, yaitu meminta bantuan kepolisian atau instansi yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang dijalaninya. Dan yang selanjutnya yaitu poin keempat,
melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindakan pidana korupsi sehingga KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang, yaitu ada 6 indikator. Yang pertama itu melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, dan yang kedua yaitu menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, dan yang ketiga yaitu menyelenggarakan program pidana anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, dan yang keempat yaitu merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang kelima yaitu melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum, dan yang keenam yaitu melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir yaitu poin kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang, yaitu ada 3 indikator. Yang pertama yaitu melakukan pengkajian terhadap sistem pengolahan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintahan, dan yang kedua yaitu memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengolahan administrasi tersebut berpotensi korupsi. Dan yang terakhir yaitu nomor 3, melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Afandi Lutfizen, NIM T2018-1063. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 2 kasus, melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai catatan kasus dan penanganan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah mengenai tindak pidana korupsi sumber daya alam. Pada tahun sekitar 2013 sampai 2015. Di sini tindak pidana korupsi sumber daya alam meliputi alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit misalnya secara ilegal, dan lain-lain yang mengenai sumber daya alam seperti mengenai minyak bumi dan gas alam. Kemudian karena pentingnya penyelamatan sumber daya alam ini, maka KPK menangani hal ini dengan mencanangkan sektor sumber daya alam ini menjadi salah satu fokus area pemberantasan korupsi dalam strategi KPK pada tahun 2015. Kemudian di sini terdapat contoh 2 kasus dari tindak pidana korupsi sumber daya alam ini. Saya menyebutkan 2 saja, sebetulnya banyak. Yang pertama adalah mengenai tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Rudy Rubiandini sehubungan dengan beliau menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2013. Beliau diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Dan alhamdulillah beliau sudah dipenjara dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kemudian yang kedua ini perkara tindak pidana korupsi, diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dan proyek-proyek lainnya atas nama tersangka FAI atau Pak Fuad Amin Imron. Beliau ini adalah mantan Bupati Kabupaten Bangkalan. Kemudian kasus selanjutnya yaitu mengenai kasus Pak Joko Chandra. Pak Joko Chandra ini dijerat kasus tindak pidana korupsi mengenai pengalihan hak tagih Bank Bali. Jadi
sebenarnya Pak Joko Chandra ini sudah berhasil ditangkap pada tahun ini pada Agustus atau September kemarin, dan sebelumnya beliau ini adalah berstatus buronan sejak tahun 2009 dan telah ditangkap pada tahun 2020 di Kuala Lumpur, Malaysia. Hal ini memperlihatkan bahwasanya tindak pidana korupsi di Indonesia belum ditindak secara tegas dan sehingga buronan pun masih bisa kabur dan keluar dari negara Indonesia. Kemudian tersangka ini, Pak Joko Chandra ini, kemudian telah dikenakan sanksi denda sekitar kurang lebih 150 juta rupiah, dan beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dipenjara kurang lebih selama 3 tahun. Dan menurut saya itu hukuman yang kurang setimpal, karena beliau sudah menjadi buronan selama 11 tahun, tetapi hukuman penjara hanya sekitar kurang lebih 3 tahun. Jadi penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK ini atau oleh lembaga tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan secara tegas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aimu Fadilah, NIM T 2018-1135. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh terkait dengan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Di antaranya, salah satunya yaitu kasus EKTP. Kasus korupsi EKTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek EKTP, sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, Government Watch, pihak kepolisian, konsorsium lintas peruri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Sejak saat itu, KPK melakukan berbagai penyelidikan dan investigasi. Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar Rp 2,314 triliun. Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi. Beberapa di antaranya yaitu pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan DPR. Mereka adalah Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setia Novanto. Selain itu, KPK juga menetapkan Mariam S. Haryani sebagai pembuat keterangan palsu saat sidang keempat atas nama Sugiharto dan Irman dilaksanakan. Penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus ini pertama kali dilakukan pada tanggal 22 April 2014 atas nama Sugiharto. Sementara sidang perdana atas tersangka pada kasus ini digelar pada 9 Maret 2017. Dalam perjalanannya, para pihak berwenang dibuat harus berusaha lebih giat dalam menciptakan keadilan atas tersangka Setia Novanto. Berbagai lika-liku dihadapi, mulai dari diterapkannya Setia Novanto sebagai tersangka, sidang peradilan, dibatalkannya status tersangka Novanto oleh hakim, kecelakaan yang dialami oleh Novanto, bahkan hingga ditetapkannya ia lagi sebagai tersangka. Untuk kasus yang selanjutnya yaitu kasus BUS atau Budiman Saleh.
Komisi Pemberantasan Korupsi menahan BUS, Direktur Aerostruktur, Direktur Aircraft Integration, dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia Persero tahun 2007 sampai 2017. KPK menetapkan BUS sebagai tersangka sejak 12 Maret 2020 bersama dengan 3 tersangka lain. Tersangka BUS ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rutan KPK. Tersangka BUS diduga melakukan kontrak mitra penjualan fiktif hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI Persero. Ia juga diduga bertujuan menggantungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia. Atas perbuatan tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 205,3 miliar dan UUSD 8,65 juta. Tersangka BUS disangkakan melanggar pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.